Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga masih dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah literatur muslim. Saya Ahmad Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan saya berikan sedikit mengenai Islamic System of Production and Competition Consumption Good for Muslim Entrepreneur, atau dalam bahasa Indonesia yaitu sistem produksi dan konsumsi Islam pedoman bagi pengusaha muda Muslim, maaf. Untuk artikel jurnal yang sudah saya baca atau saya cari itu ada beberapa artikel jurnal. Yang pertama yaitu dari Umar Javaid. Topiknya yaitu Islamic System of Production and Competition, a Guide for Muslim Entrepreneur. Untuk teori yang digunakan dari Umar Javaid yaitu sistem produksi dari Tannenbaum dan Holstein tahun 1998, dan sistem konsumsi teori dari Schumacher 1973. Untuk metodenya yang digunakan yaitu metode library atau metode perpustakaan. Dari artikel ini ada hasil dari artikel ini yaitu menunjukkan bahwa sistem produksi dan konsumsi secara Islam dianjurkan di sekitar matlamat untuk memaksimumkan kesejahteraan semua pihak berkepentingan sebagaimana yang dianjurkan oleh ajaran Islam, manakala kekayaan yang dijadikan digunakan sebagai sarana untuk tujuan itu. Oleh karena itu, sistem persatuan yang dipandu oleh warga dan komuniti boleh mendekati model yang dilukis dalam kajian ini. Sketsa yang disajikan dalam makalah ini terbatas pada fitur-fitur yang ditampilkan dalam karya Schumacher. Perbandingan serupa dapat dilakukan mengenai fitur-fitur lain dari sistem yang tidak dibahas dalam makalah ini. Kemudian artikel yang kedua yaitu dari Munawarah Sahib dan Muhammad Fitrah Anugrah dan Nur Faidah Syam. Tiga orang yang menulisnya, yaitu judulnya Implementasi Etika Ekonomi Islam dalam Kegiatan Produksi, Distribusi, dan Konsumsi tahun 2022 atau diterbitkan tahun 2022. Untuk teori yang digunakan yaitu teori etika produksi dalam ekonomi Islam, kemudian etika distribusi dalam ekonomi Islam, dan yang terakhir yaitu etika konsumsi dalam ekonomi Islam. Peneliti juga menggunakan metode library atau perpustakaan. Hasil dari artikel jurnal ini yaitu Islam menekan produksi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya memenuhi kebutuhan segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu dalam Islam mengimplementasi etika di bidang produksi sangat diperlukan agar tercipta kegiatan produksi yang adil dan mewujudkan kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Itu terus titik tekan utama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi yang berkeadilan. Distribusi sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan. Tersumbatnya aliran distribusi mengakibatkan tersumbatnya pemenuhan kebutuhan. Segala yang menyebabkan tersumbatnya distribusi adalah haram. Etika Islam dalam berdistribusi harus mengandung unsur keseimbangan, amanah, dan maslahah. Jadi kalau distribusi tidak amanah itu kan sangat-sangat tidak dapat dipercaya ya. Ada pemalsuan atau gimana. Kemudian konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Etika Islam dalam konsumsi harus memberikan halal dan baiknya suatu produk, tidak berlebihan, tidak bersifat batil dan bakhil demi kepentingan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Jadi dalam konsumsi itu harus sesuai, tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh kurang atau bakhil. Begitu ya. Jadi harus pas, takarannya harus pas.
Kemudian untuk artikel yang ketiga yaitu dari Adinda Thalia, Muhammad Iqbal Fasad dan Soeharto. Ini judulnya yaitu implementasi etika bisnis, konsep produksi, efisiensi pengolahan pada UMKM terhadap sistem sosial ekonomi perspektif ekonomi Islam, diterbitkan pada tahun 2021. Untuk teorinya yang digunakan yaitu teori penerapan etika bisnis Islam, kemudian penerapan konsep produksi dalam Islam, penerapan efisiensi pengolahan, sistem sosial ekonomi, keterkaitan sistem sosial ekonomi dengan usaha mikro kecil. Untuk metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, atau biasanya ini digunakan dalam skripsi mahasiswa, yaitu menggunakan pengumpulan data menggunakan wawancara. Ini hasil dari artikel ini, yaitu melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa UMKM yang diteliti yaitu UMKM industri kopi bubuk cap jempol super kedaton, ini letaknya di Bandar Lampung. Jadi mereka meneliti pada UMKM ini, kemudian hasilnya yaitu telah memenuhi standar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dan melalui penelitian ini pula dapat diketahui bahwa UMKM yang diteliti telah memenuhi standar konsep produksi Islam dan telah melakukan efisiensi pengolahan dengan baik. Jadi pada artikel ini meneliti sebuah UMKM yaitu UMKM industri kopi bubuk tadi. Dalam UMKM ini sudah menerapkan sistem sesuai dengan standar bisnis Islam. Kemudian artikel yang keempat dari Muhammad Habibi, judulnya yaitu teori konsumsi, produksi, dan distribusi dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ini diterbitkan pada tahun 2022, baru ya ini. Untuk teori yang digunakan yaitu teori konsumsi menurut ekonomi Islam, produksi dalam sistem ekonomi Islam, dan konsep distribusi dalam Islam. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian ini dengan library atau kajian, ya benar kajian. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa penyebab yang paling mendasar mengapa ilmu ekonomi muncul dan dibutuhkan oleh manusia itu adalah karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Guna mengatasi hal itu, ada dua hal pokok yang menjadi orientasi ilmu ekonomi, yaitu memilih dan menciptakan. Jadi memilih dan menciptakan sesuatu atau barang. Memilih berkaitan dengan konsumsi dan distribusi. Kita memilihkan berkaitan dengan membeli atau memasarkan, dan menciptakan berkaitan dengan produksi. Dengan demikian, ketika komponen aktivitas tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. Islam dalam ajarannya yang universal dan komprehensif juga membahas tentang bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi seharusnya dilakukan. Pola konsumsi dan perilaku produksi menentukan roda perekonomian. Al-Quran sebagai sumber ajaran umat Islam memiliki ajaran tentang konsumsi, produksi, dan distribusi. Jadi dalam Al-Quran juga ada pengajaran tentang ketiga hal tersebut. Harus ada intervensi pemerintah untuk mengatur dan memberikan instrumen distribusi yang adil, sehingga tujuan ekonomi sebagai usaha dan pemenuhan kebutuhan tercapai. Dalam Islam, tercapainya sebuah tujuan ekonomi dan distribusi tentunya tidak hanya berpangkal pada aturan pemerintah,
melainkan juga manusia ekonomi juga harus memiliki prinsip tidak menzalimi dan tidak terzalimi. Jadi di sini maksudnya tidak menzalimi atau terzalimi itu tidak, contoh kecilnya yaitu tadi tidak melakukan menipu atau tidak tertipu. Kan kita kalau menipu orang itu ya termasuk perbuatan yang zalim kan? Ya jadi begitu. Kemudian yang kelima, artikel dari Mahfuz ini berjudul Produksi dalam Islam. Teori yang digunakan yaitu teori produksi menurut Kahfi tahun 1992, kemudian menurut Manan 1992 juga, kemudian Rahman 1995, kemudian Al-Haq 1996, dan yang terakhir yaitu teori produksi menurut As-Siddiqi tahun 1992. Peneliti ini menggunakan metode library research ya dari teori-teori tadi kan. Jadi mereka teori dari mereka itu diteliti oleh Mahfuz. Dalam artikel ini menghasilkan atau dapat diketahui bahwa produksi dalam konvensional sebagai sebuah proses penambahan nilai guna atau manfaat suatu barang dengan tujuan kesejahteraan, walaupun memiliki esensi yang sama dengan konvensional, tetapi ekonomi Islam memiliki perbedaan dalam mencapai kesejahteraan itu. Karena dalam Islam ada tujuan lain, tidak hanya kesejahteraan individu, namun juga maslahah bagi masyarakat dan tidak hanya memikirkan keuntungan. Jadi dalam Islam itu selain kegiatan ekonomi atau produksi itu untuk keuntungan, selain itu juga harus maslahah terhadap masyarakat di sekitarnya. Sehingga dalam Islam juga terdapat prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ekonomi atau kaidah-kaidah dalam berproduksi, yaitu harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Dalam penggunaan faktor-faktor produksi itu antara lain tanah, alam, kemudian tenaga kerja, modal, dan organisasi atau ya tim lah. Juga dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan tidak merusak lingkungan. Kemudian optimalisasi resources seperti yang dikenai oleh ekonomi Islam belum dapat tercapai apabila produsen berproduksi pada saat tingkat marginal produk mencapai puncaknya. Namun titik optimum produksi yang dilakukan oleh suatu industri adalah pada saat penggunaan sumber daya sudah mencapai titik optimal. Kemudian artikel yang keenam dari Selviana Zakiyah, judulnya yaitu teori konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Kalau tadi kan produksi, sekarang konsumsi. Ini diterbitkan pada tahun 2022. Teori yang digunakan teori konsumsi menurut Flech. Ini juga bersifat library research. Hasil dari artikel ini yaitu konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pertemuan syariah Islamiyah. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah pada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa konsumsi itu kebutuhan setiap individu, bukan hanya sebagai pemenuhan nafsu, tapi kebutuhan dengan konsumsi itu. Tapi ya harus sesuai dengan takarannya masing-masing. Dalam sistem perekonomian
perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Jadi kalau nggak ada konsumsi, ngapain buat produksi? Atau kita membuat suatu produk, otomatis kan tidak ada yang tidak ada yang membeli atau tidak ada yang mengkonsumsi, jadi gak manfaat malahan. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Jadi kalau ada konsumsi, otomatis ada produksi, kemudian ada yang menyalurkan, yaitu ya distributor. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi keberadaan manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan ekologi. Jadi kita harus memiliki keimanan yang kuat. Kemudian artikel yang ketujuh dari Qori Imtinan, judulnya yaitu Pemikiran Ekonomi Islam oleh Muhammad Abdul Manan, Teori Produksi. Ini juga teori produksi. Tadi kan konsumsi sudah, produksi lagi. Dan diterbitkan pada tahun 2021. Untuk teori yang digunakan yaitu teori produksi menurut Abdul Manan, relevansi pemikiran Abdul Manan dengan ekonomi masa kini. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, ya liberal research lah. Kemudian hasil dari artikel ini yaitu asumsi dasar Muhammad Abdul Manan, antaranya adalah Manan tidak meyakini teori Adam Smith yang bukan harmony of interest dibentuk oleh mekanisme pasar. Manan juga menolak pandangan Marxis, ya ia menekankan pentingnya melepaskan diri dari pandangan neoklasik positif dengan menunjukkan bahwa data historis dan wahyu harus menjadi dasar observasi. Selanjutnya Manan melakukan penolakan terhadap pandangan tentang kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen karena akan melakukan dominasi eksploitasi. Kemudian Manan menerangkan bahwa Islam mengizinkan kepemilikan swasta selama taat kepada kewajiban moral dan etik. Langkah pertama Manan dalam menentukan ekonomi Islam adalah menentukan secara sederhana basic economic flux dan diantaranya konsumsi, produksi, serta distribusi. Jadi tiga hal ini berkaitan terus. Kedua, mekanisme pasar dan peran negara. Yang ketiga yaitu kepemilikan swasta yang bersifat relatif dan kondisional. Keempat, implementasi zakat. Kelima, pelarangan riba. Pandangan Manan mengenai produksi yaitu ia menekankan bahwa prinsip kesejahteraan ekonomi menjadi dasar dalam setiap kegiatan produksi. Kemudian ia juga berpendapat bahwa produksi berkaitan dengan utility atau pencapaian nilai guna barang atau jasa yang diproduksi harus yang sesuai aturan syariah, yaitu halal dan menunjukkan agar tercipta utility atau kualitas ya. Manan meneruskan faktor produksi ada tiga, yaitu tenaga kerja, modal, dan organisasi. Manan juga kembali menekankan bahwa prinsip fundamental dalam proses produksi yang wajib diperhatikan adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Jika dilakukan perbandingan dengan kondisi perekonomian sekarang, maka konsep Manan masih sangat relevan apabila konsep tersebut diaplikasikan pada suatu negara. Namun, untuk menunjang usaha penyampaian kesejahteraan, intervensi pemerintah harus ditinggalkan terkait dengan aktivitas perekonomian, baik dalam aspek material maupun non material. Yang ke-8 yaitu dari Muhammad Irwin Muslimin dan Nurul Huda.
Judulnya Produksi menurut Yusuf Qaradawi, Studi Literatur Kitab Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil tahun 2022. Untuk teori yang digunakan yaitu teori produksi dalam kitab Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami. Itu kitabnya dari Yusuf Qaradawi. Jelas di sini bukan penelitian library atau literatur. Artikel ini menjelaskan bahwa produksi menurut Yusuf Qaradawi adalah sarana, prasarana dan suatu tata cara kerja secara umum. Kitab Darul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami karya Yusuf Qaradawi tadi menjelaskan konsep produksi dalam Islam, membaginya ke dalam 5 pembahasan. Menjadi 5. Yang pertama yaitu perhatian Al-Quran kepada sumber daya alam. Yang kedua, bekerja sendi utama produksi. Yang ketiga, berproduksi dalam lingkaran halal. Keempat, perlindungan kekayaan alam. Dan yang kelima, target produksi. Di sini juga menjelaskan penulis menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam menurut kitab tadi dapat menjelaskan bahwa produksi dalam perspektif Islam dan juga dapat membantu umat Islam dalam memahami konsep serta pengaplikasian produksi Islam secara umum. Jadi dalam kitab tadi keterangannya itu dapat membantu kita dalam memahami perspektif Islam dalam ekonomi. Yang ke-9, ini yang terakhir ya kalau nggak salah. Oh, masih ada ya 10. Yang ke-9 dari Ainul Baiti. Ainul Baiti judulnya itu konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2002. Teori yang digunakan teori konsumsi menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam tahun 2011. Ini mulai metode liberali juga. Hasil dari artikel ini yaitu konsumsi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumsi dituntun oleh 2 nilai dasar. Kalau konvensional 2 nilai dasar. Yang pertama, rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik, materialistik, individualistik, serta boros. Boros sama hedon beda ya. Boros itu sini sebutannya wastaful. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah saya akan mengkonsumsi apa saja dalam jumlah berapapun sepanjang anggaran saya dan saya memperoleh kepuasan maksimum. Ini kebanyakan individu itu berprinsip seperti ini ya. Teori perilaku konsumen yang Islami dibangun atas dasar syariah Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar. Kalau konvensional 2, kalau Islam 5. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan juga prinsip moralitas. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek sekaligus pembangunan. Hal ini akan mulai beban pemerintah dalam implementasi pembangunan.
dengan masyarakat yang berdaya, maka diharapkan kemiskinan dapat diatasi sendiri secara mandiri oleh masyarakat. Sebagai konsep rasionalitas untuk dapat mewujudkan nilai-nilai syariah dan berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan material dan spiritual demi tegaknya sebuah kemaslahatan harus dilakukan dengan tidak boleh hidup bermewah-mewahan dan pelelangan israf, tabdzir dan syofeh. Harus sederhana, gak boleh mewah-mewahan. Tauhidun. Yang ke-10 artikel dari Dewi Maharani dan Taufik Hidayat. Judulnya Rasionalitas Muslim Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Untuk teori yang digunakan yaitu teori perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam, perspektif Islam tentang rasionalitas, dan juga rasionalitas konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk penelitian ini menggunakan metode laboratorium riset juga. Menjelaskan kegiatan ekonomi dalam Islam tidak diperlukan mencampur adukan antara yang halal dan haram, karena terkait pada perilaku konsumsi. Dalam perilaku konsumsi harus memperhatikan rasionalitasnya agar kebutuhan yang ingin dipenuhi memiliki batasan-batasan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Seperti tadi yang bersama seperti tadi ya, harus memiliki batasan-batasan atau ya tadi prinsip 5 dasar tadi, kesederhanaan, terus kebersihan, kemurahan hati, dan apalagi tadi yang tadi bukan yang sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.